Adik-adik, bertemu lagi dengan Bia, Saka Teresia, kanak-kanak Yesus Paroki Hati Kudus Yesus Jonggol. Kira-kira kita mau ngapain ya kakak-kakak? kayaknya kita hari ini bakal banyak kegiatan sih ya kak. Nah sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya yang akan dipimpin oleh teman kita Horas. Nah setelah berdoa kita bakal nyanyi bersama nih biar kita happy dulu. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya ya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami dapat hadir dalam pertemuan ini. Sertai kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang baik, pembawa damai, sukacita. Bimbinglah kami selama acara ini agar dapat mendengar sabda-Mu dengan baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik gimana nih? Udah pada happy belum? Setelah kita mendengarkan dan bernyanyi bersama lagu Happy ya, kita bakal mendengar kata sambutan oleh Romo kita. Siapa ya kak Romo kita? Romo Paulus Vera Arif Sugandi. Setelah kita mendengarkan kata sambutan dari Romo kita akan mendengarkan pembacaan ayat kitab suci dari teman kita Merens. Nah setelah itu kita bakal menyanyi bersama lagu Mintalah. Setelah menyanyi bersama, kita bakal mendengarkan renungan juga nih oleh Romo siapa tadi kak? Romo Paulus Vera Arif Sugandi. Shalom. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Paulus Vera, bersama teman-teman dari Paroki Hati Kudus Yesus Citra Indah Jonggol. Dalam perjumpaan kali ini kita akan dipandu oleh teman-teman dari Bina Iman Anak Paroki Hati Kudus Yesus Citra Indah Jonggol. Di dalam kegiatan kita akan mengikuti untuk bernyanyi, bergerak, melakukan aktivitas, dan juga tidak lupa mendengarkan kitab suci, merenungkan akan arti kitab suci dan maknanya dalam hidup kita, serta tidak lupa kita berdoa. Karena pada hari ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bagaimana berdoa Bapa kami yang baik dan benar. Karena di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus supaya kita meminta akan segala permohonan kita, terlebih akan berkat dan rahmat-Nya agar segala doa-doa kita dikabulkan.
Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencari terus-menerus akan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam damai dan sukacitanya. Dan yang terakhir adalah mengetuk pintu, terlebih akan pintu kerahiman Tuhan agar segala kesalahan dan dosa kita diampuni. Oleh karena itu, marilah adik-adik yang terkasih, kita mengikuti segala aktivitas dan kegiatan serta mempersiapkan seluruh hati dan budi kita serta pikiran kita untuk mengikutinya dengan baik. Tuhan memberkati Anda semua. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tertidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu diganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ketoklah
Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di sini adik-adik yang tidak suka permainan? Terlebih permainan di manapun kita berada, permainan tradisional, permainan online, atau juga game-game atau olahraga. Pasti kita akan suka bermain, entah itu di rumah, entah itu di rumah teman, tetangga, atau bahkan sekolah serta taman rekreasi. Saya mau bertanya, adik-adik tahu permainan petak umpet? Oh, tentu tahu dong permainan itu, yang bahasa Inggrisnya hide and seek, berarti mencari orang yang bersembunyi, entah itu di bawah pohon, entah itu di dalam lemari atau dalam ruangan tertentu. Permainan ini sangat sederhana. Ketika diundi, salah satu orang yang kalah menjaga pos atau tempat untuk mencari, dan kemudian teman-temannya akan bersembunyi ketika yang kalah ini menutup mata dan menghitung dengan jumlah tertentu. Ketika itu anak-anak akan berlari secepatnya untuk bersembunyi. Maka dalam permainan ini ketika orang itu ditemukan, tentu semua akan bergembira. Bahkan juga ketika kita juga bisa sampai ke pos itu tanpa diketahui oleh yang kalah itu, kita pun senang. Maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita bermain petak umpet itu. Dari sini kita juga belajar bagaimana dalam bacaan Injil hari ini bahwa Tuhan Yesus pun mau mengajarkan kita bagaimana Ia pun mencari orang-orang, terlebih adik-adik yang selama ini bersalah atau juga melanggar aturan atau juga berbuat dosa. Tuhan Yesus selalu mencari agar kita kembali kepada Allah Tuhan kita. Terlebih Tuhan Yesus sangat terbuka dan juga selalu menunggu akan anak-anaknya supaya kembali kepadanya. Karena dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus pun mengajarkan bahwa aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tentu ini satu ajaran bahwa kita diajarkan doa Bapa kami, berarti kita meminta akan berkatnya, terlebih rezeki yang secukupnya, makanan yang secukupnya, terlebih bersyukur kepada Tuhan. Pertama itu berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Yang kedua kita mencari, berarti mencari akan kedamaian, sukacita dengan berbuat baik, menolong sesama, membantu orang yang kesusahan, bahkan mereka yang membutuhkan. Berarti adik-adik tidak usah takut berbuat baik. Dan yang terakhir adalah mengetuk, berarti kita mengetuk pintu, bukan sebagai pencuri yang masuk begitu saja. Mengetuk pintu berarti kita permisi atau juga supaya tuan rumah membukakan pintunya biar kita masuk. Demikian juga kita meminta atau mengetuk pintu Tuhan Yesus untuk memberikan pengampunan, memberikan akan berkat-Nya, memberikan akan segala kebaikannya kepada kita, hingga kita boleh mengalami akan sukacita dengan kesehatan dan keselamatan. Maka adik-adik yang terkasih, dalam renungan hari ini kita diajak untuk terus-menerus mencari akan rahmat dan berkat Tuhan, dan juga meminta akan belas kasih Allah serta juga pengampunannya. Dan tidak lupa kita mengetuk akan hati Tuhan Yesus untuk selalu terbuka kepada kita dan menerima kita yang berdosa ini kembali kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Nah adik-adik, gimana nih setelah mendengarkan renungan dari Romo kita? Kita diajak untuk berdoa bersama dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus.
Nah, setelah ini kita bakal mendengarkan doa Bapa Kami oleh teman kita, Bintang. Setelah itu kita bakal bernyanyi bersama biar kita tetap bersemangat nih. Kita bakal menyanyikan lagu Laskar Kristus. Nah, untuk kreativitas kali ini, kakak pengen adik-adik di rumah membuat video bersama mama dan papa, kakak dan adik, dan keluarga yang ada di rumah bersama berdoa Bapa Kami. Lalu dikirimkan videonya melalui kakak-kakak pendamping di paroki masing-masing ya. Teman-teman, mari kita berdoa Bapa Kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, sayang sekali nih teman-teman, kita udah mau selesai. Tapi Kak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa penutup yang akan dipimpin oleh teman kita, Naya. Dan berkat penutup oleh Romo Paulus Pera Sugandi. Dan ada satu persembahan terakhir dari teman-teman kita nih, yaitu lagu L-O-V-E Love. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih karena dalam pertemuan ini kami telah belajar bagaimana menjadi murid-Mu yang setia. Jauhkanlah kami dari sikap sombong dan angkuh. Roh Kudus, bimbinglah kami selalu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati adik-adik semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik yang terkasih, ibadat sekolah minggu kita telah selesai. Come on now and take a good long look and see
Ki, sadar kamera merah doang sih. Semua lihat kamera dong. Ya Kanita. Senyumnya. Lihat kamera. Kacau. Ayo ikut Kari.